By the way, teman kita udah pada join. Kita sambut dulu ada Ko Emil sama Ana. Halo semuanya. Halo. Boleh nih, coba perkenalkan diri dulu nih, yang baru join. Itu yang namanya Ana itu kok cantik banget sih? Aduh. Ko Emil dulu kali ya? Kok bilang nggak ada ya, jangan dulu. Kayaknya belum join. Oke, kenalin, aku Ana. Salah satu member dari Sadu. Aku aslinya dari Kalimantan. Aktifnya sih sekarang di Wihara di Surabaya ya, karena sekarang kuliahnya di Surabaya. Oh, kuliah di Surabaya. Gue mau nanya dong, Ana ini XJKT 48 ya? Wih. Kok bisa dibilangin Lu nggak nanya gua XBTS, enggak? Lu nggak nanya. Itu udah jelas bukan. BTS Tower ya, tapi ya Tower listrik. Benar BTS. Ana, berarti hari ini Ana ada di Surabaya apa ada di Kalimantan? Soalnya ada foto bapak mamanya lagi married di belakang. Gak mungkin dong ntar dibawa ke Surabaya sama dia. Ya, sekarang lagi di Kalimantan, udah pulang. Waduh, dia ceritanya mudik gitu ya. Berarti di saat pemerintah melarang dia mudik gitu. Kalau saya mudik sebelum pemerintah melarang. Aman sebenarnya. Dimaafkan. Aman. Guys, bentar guys. Bentar, gue cukup lucu sama kondisi Peter. Jujur gue dari tadi kan gue pakai handphone ya, ini ya bukan pakai PC ya. Gue ngeliat Peter itu, lu berasa nggak sih itu kayak lagi apa ya? Kayak lagi foto pidana gitu. Enggak apa-apa biar cerah. Iya. Ko Emil boleh nih perkenalkan diri. Saya mau perkenalkan diri, Bro Emil Atmajaya ini siapa? Berarti pernah kuliah di Atmajaya juga gitu. Berarti dia pakai. Enggak dong, bukan. Itu ngambilnya gelarnya gelar sarjana hukum, kalau dia ngambilnya gelar kampus. Bukan dong, Koper. Kan kalau Willy Sampurna itu kan pemegang saham tunggal dari PT Sampurna. Oh iya, benar. Kalau Bro Emil Atmajaya inilah pemilik tunggal daripada universitas dan juga rumah sakit. Dia gila udah bagus. Tolong petugas pajak gitu. Diaudit. Nalan, iya oke. Nama gue Emil Atmajaya. Sehari-hari kerjaannya sebagai seorang coach, trainer, dan saat ini jadi CEO dari EQ Asia Indonesia. Waduh. Berat. Gokil. Berat. Iya, gue pernah kuliah di Atmajaya. Kenapa emang? Gini-gini alumni Atmajaya loh. Enggak, berarti dosen lu kalau lagi waktu itu absen gimana kok? Universitas gitu. Oh enggak. Pas waktu lu kuliah di Atmajaya, gue gak pakai nama Atmajaya, cuma Emil doang. Udah gak ada Atmajayanya. Karena kalau pakai nama itu dibully gue habis. Coba. Tapi kan kalau masalah masuk ke kampus kan harus pakai nama ini dong, nama kakak dan sebagainya kan? Nah, hokinya aktenya gue sama kakaknya Emil doang, gak ada Atmajayanya. Hokinya itu. Baru dirubah sekarang. Setelah lulus kuliah. Tapi kalau nama Emil Atmajaya harusnya dipakai aja ya. Maksudnya jadi kalau di kantin, nih lu lihat nama gue nih, nanti gue bayar besok aja gitu. Jadi bisa mencatut gitu kalau. Bisa kayak punya kampus ya. Itu kan harapan positif. Ya, normally gak akan jadi hal itu. Normally dibully gue. Aduh. Oke, gue mau nanya nih. Iya. Sekarang Ko Emil WFH ngapain aja di rumah? Ceritain dong kegiatannya. Di rumah tiap hari. Tiap hari kerjanya Zoom, ada Google Meeting. Setiap hari gitu doang. Setiap hari Zoom. Seriusan. Oh setiap hari. Iya. 3 sesi redang. Ya. Namanya CEO. Bos mau apa kalau nggak mantau karyawan? Meeting terus. Pagi biasa meeting sama tim. Terus abis makan siang itu ada klien. Sore klien. Malam kan biasa ada live Instagram kan? Jam 8. Oke. Jadi jangan lupa ditonton guys di IG-nya. Jangan lupa Emil _ di IG-nya. Iya. Dan kita tunggu beliau akan live di YouTube di IG-nya Sadu United. Nah, boleh. Setiap hari. Di jam 10 malam sampai
sampai jam 12 malam ya. Buat temenin malamnya teman-teman. Jam 10 sampai jam 12 malam yang nonton kayaknya buru shift 3. Gimana kalau abis ini kita bikin live di IG Sadu, live Ko Emil sama William. Nah. Boleh. Mau diapain emang? Mau ngapain? Biar William menceritakan pengalaman dia tiba-tiba jadi MC di konser pertama Sadu. Nah, itu konser pertama. Itu konser pertama langsung William jadi MC-nya. Terus denger-denger jadi rame ya komen-komennya ya. Iya. Aduh, ini up to date juga ya tentang Sado ya. By the way, gue mau tahu dong cerita pray from home kalian. Apa home? Pray from home, berdoa dari rumah. Pray from home. Pray from home. Oke. Ini Ko Emil dulu yang jawab nih, karena secara spiritual dituakan di Sadu. Semacam lu. Oke, Ko Emil gimana Ko Emil? Aduh, gimana ya? Karena gini, kebetulan tiap hari jam 2:30, jam 2:30 sampai jam 3-an itu. Ini apa nih? Subuh siang nih, subuh sore nih. Sore. Oh, sore. Kalau subuh bahaya ntar lain itu berarti. jam 3, jam 2:30 atau jam 3 biasanya kebanyakan itu wihara gue adakan Instagram atau Facebook Live untuk sama-sama kita doa bareng. Itu setiap hari? Tiap hari. Kadang kita karena wihara gue di Mahawiragraha, basically adalah Mahayana, so tiap hari itu ada pembacaan Satdharma Pradika Sutta, ada Alia Kwang Paucan, dan sebagainya itu tiap hari. Itu buat apa itu? Itu suta apa itu kalau boleh tahu? Ya, basically sih itu suta-suta bukan spesial untuk apa ya, itu hanya untuk, misalnya gini, suta itu kan ada artinya. Kalau arti kita bisa pahami, bisa baca itu memang bisa mencerahkan diri kita untuk lebih baik sebenarnya. So tidak ada suta khusus untuk apa. Memang ada beberapa, tapi biasanya kalau di Mahayana adalah mantra. Kayak ada Cho kan, Tapei Cho. Dia ada yang kayak Ching, Sin Ching, Sutra Hati. Itu kan Ching itu sutra. Sutra itu biasa ada meaning-nya, ada artinya. Itu adalah ceramah yang Buddha, khotbah yang Buddha. Tapi kalau Cho itu adalah mantra. Mantra itu biasanya nggak ada artinya. Itu adalah nama-nama Buddha dan sebagainya. Nah, itu hanya saja untuk apa? Untuk kita lebih aware, lebih sadar dengan kondisi sekarang, dan kita bisa mendoakan semua makhluk bisa lebih sehat, hidup lebih bahagia dengan berbuat kebajikan, baca suta, baca parita untuk semua makhluk ya bahagia. Nah itu menebarkan kebajikan aja. Nah, tiap hari. Tapi Bro Emil setiap hari ikut baca sutanya. Ini pertanyaan bagus banget kayaknya. Ini bagus banget kayaknya. Aduh. Oke, nggak tiap hari ikut. Jadi karena kebetulan kan papa mama di rumah juga, jadi emang bareng-bareng keluarga. Pas lagi nggak ada meeting, kadang-kadang masih ada klien yang untuk coaching klien. Kalau pas waktunya momennya dari jam 1 bis makan siang tiba-tiba molor sampai jam 3:30, bablas gitu ya, karena kondisi lagi begini kan kadang-kadang seru ya kondisi. Ada beberapa klien juga yang merumahkan puluhan karyawannya, ada yang akhirnya, nah itu kan basically bukan karyawan yang stres sebenarnya. Karyawan yang stres kan dikeluarkan, tapi yang lebih stres lagi sebenarnya bos sih. Nah, itu stresnya berat banget. Saya mengerti banget tuh, paham banget stresnya mengerikan. So kadang dia butuh sesi khusus untuk terapi, bukan hanya untuk coaching tapi terapi juga. Nah itu akhirnya nggak tiap hari ikut kebaktian, hanya kadang-kadang ya seminggu masih ada 2-3 kali. Sebenarnya kan baru udah bilang 10 harian ya. Ini masih ikut lah, setengah 5 hari masih ikut deh. Nggak full sih, masih ikut lah. Kalau itu kan tadi Ko Emil tuh. Iya. Kalau Ana gimana ya? Bentar. Berarti ntar gue minta tolong mungkin mulai besok pas lagi setiap kali ikut baca suta, tolong titip nama saya ya Pak ya. Iya. Saya butuh bahagia Pak. Butuh bahagia saat ini. Kalau kita dijauhkan dari aura-aura negatif dulu. Biasanya kita ngomong kan, kalau kita kan biasanya kan adalah sarwa satwa bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Lu masih makhluk kan? Masih makhluk. Sudah bukan. Stranger Things. Oh tadi apa? Kata-katanya apa? Iya, ini kalau bahasa Pali itu kan sabe, sata, bawantu, sukitata. Biasanya sama sih. Hanya kalau di teman-teman di Mahayana bahasanya?
Bahasa Kalau Sanskertanya? Mahayana basically Sanskerta itu belakangnya sama, cuma depannya doang Sarwa. Sarwa, Satwa, Bawantu, Sekitar. Contoh kayak lagi di Theravada kan biasanya adalah sadu gitu kan. Nah, kalau di Mahayana swaha. Nah, ada bahasa gitu doang. Ya. Kofer, bukannya lu waktu itu gua ketemu lu lama ya di Wihara Mahayana. Kok yang kayak gini-gini nggak tahu sih? Ke Wihara Mahayana ngapain? Itu kayaknya gue tahu tuh ceritanya. Oke, dilanjutkan. Saya kayak gue tahu tuh ceritanya. Di Zoom setelah ini berdua saja, saya pamit undur diri ya. Oke, kalau Anda mau ceritanya lebih lanjut, bisa kontak saya setelah ini. Ini lu yang ngejebak, terus lu yang nyetop ya? Lu yang escape ya? Iya. Boleh. Buat teaser doang, biar penasaran. Biar panas. Ntar ada part 3 ya. Ntar ada part selanjutnya nih. Ya udah lanjut, Ana nih. Iya, kalau aku ya mungkin karena sekarang di rumah, jadi mungkin lebih rajin. Sebenarnya kalau istilah pray from home itu kayaknya sebelum kondisi pandemi sekarang itu kayaknya emang udah diterapin sama papa aku. Jawaban paling bagus. Cuman karena sekarang udah kita kan sekarang bahkan di Kalimantan aja sekarang kita udah kebaktian umum lagi di wihara. Nah, jadi makin diperketat sama papa aku gitu. Jadi kan kita di rumah ada altar nih. Jadi kayak setiap malam pasti baca manggala gitu. Sama papa aku, sama mama aku, sama adik aku. Cuman mungkin ya karena ada kerjaan juga, ada tugas kampus juga, karena masih sistem online juga kan. Jadi kayak aku masih absen juga sih. Yang rajin setiap hari ya papa aku aja. Ana, itu sih. Ingat gak waktu Sadu ke sana, ke rumah kamu, kita tuh dikasih makan satu buah. Buah apa yang mirip durian? Namanya? Bualai. Bualai. Kalau kesini bawain lagi dong. Enak. Bentar. Ini gue berani pengen nanya. Bapak, itu musiman Bapak. Gue pengen nanya nih, ini papahnya Ana bisa sampai mewajibkan anaknya baca parta tiap hari. Iya. Ini kayaknya bukan manusia biasa. Bukan orang biasa. Kalau boleh. Iya kan. Nggak banyak loh. Iya, orang banyak. Tua, parents. Yang gampang deh, Ferdian. Jawab Baru gue pengen bilang. Bentar lagi Ferdi kena nih. Dipaksa nggak tiap hari baca parita? Pasti enggak. Gue juga kagak gitu. Mungkin kok Emil kalau baca parita mungkin nggak jarang ya kayak bapaknya Ana, tapi mungkin kan gini. Kan tadi kan kita bilang baca parita tiap hari. Kalau sembayang tiap hari mungkin setiap orang di kita ya itu sembayang hio, pakai hio itu kayak bokap nyokap gua pasti tuang teh gitu kan, ganti teh. Nah, tapi kan ini baca parita, men. Itu kan duduk di situ dan baca parita dengan kusuk. Nah, itu maksud gua gimana tuh Ana, boleh di-share gak papanya? Iya. Gimana ya? Itu kayak kalau sama papa aku tuh udah jadi kayak kebiasaan dia. Jadi kayak kalau kayak kita manusia kalau nggak makan kayak itu tuh aneh gitu. Nah, kalau dia kalau parita malam tuh kayak dia langsung besok pagi kayak kemarin karena ada kerjaan kayak seharian di luar, malam pulang dia mungkin karena kecapean jadi malam itu dia langsung kayak ketiduran gitu, terus besok pagi kayak aduh papa lupa deh tadi malam baca parita, terus aku sama adikku cuma lirik-lirikan aja udah gitu. Terus kayak ya emang udah kebiasaan. Untung tinggalnya di Kalimantan kan guys, bukan Jakarta. tapi in personal ya mungkin beberapa ada dari kita kan yang belum pernah ketemu sama bapaknya kayak William, terus ada Peter, ada Hans juga kan. Tapi benar-benar bokapnya Ana tuh benar-benar menurut gua keren sih, keren banget, totally keren. Kita kan pernah bareng-bareng ke sana gitu. Ada pernah ada Ko Emil, Ko Ardi sama Ko Ferdi juga ke sana. Siapa? Ko Ardi itu siapa itu? Ko Ardi dulu teman kita. Teman kita bareng-bareng ya kan. Ya, nah, terus ada masalah apa gitu. Nah, ke rumah kan. Abis itu kita tuh kan perform di wihara.
di salah satu wihara di Malinau ya, atau di Tarakan waktu itu yang ada bokapnya. Malinau. Di Malinau kan. Nah, itu sampai malam performnya nih, sampai malam. Si bokapnya Ana ini belum pulang pas kita pulang. Nah, besok paginya kita mau perform lagi pagi-pagi. Nah, bokapnya Ana bajunya udah rapi pas kita datang. Padahal itu jam 7 pagi. Gue kagak tahu dia tidurnya di wihara apa gimana. Gini guys, kalau pengen cerita sedikit tentang papanya Ana, buset. Gue tuh all day, 1 hari bersama papanya Ana. Gara-gara kan Ferdi sama Ardi kan kita pisah bertiga ya. Kita waktu itu datang bertiga ke Tarakan, Malinau dan sebagainya. Gue sendirian dipisah orang ajar. Jadi, nah pas di Malinau, gue cuma berdua sama papanya Ana. Dan lagi makan, gue sharing banyak sama beliau. Jadi ini ngomong apa adanya. Jarang banget dong gue nemuin Romo, Pandita Buddhis, yang benar-benar karakternya itu apa yang diucapkan itu dilakukan sama dia. Itu ngomong branding lagi gue. Exactly, itu yang pertama. Yang kedua, kan malamnya gue yang sharing dhamma hari itu. Malamnya, karena waktu itu datang pagi, makan siang bareng beliau, akhirnya kita ke wihara bentar di Malinau. Malamnya gue yang sharing dhamma. Lu tahu wihara gitu gede? Dia yang nyapu, dia yang ngepel. Gue bilang, ya waktu itu sih tiba-tiba, Emil nggak usah bantuin. Masa itu? Gimana lu? Gak punya hati apa? Lihat bapak satu Romo lagi ngepel nyapu, dan gue cuma diem doang. Gak punya hati gue. Langsung gue tetap nyapu aja. Dia bilang, nggak usah. Nah, ya itu juga jadi kayak kebiasaan kita juga sih kok. Jadi kayak kalau jadwal bersihin wihara itu kita ada kerja bakti gitu sama umat wihara juga, ada jadwalnya siapa-siapa gitu. Nah, cuman ya kalau prinsip si papa ya ngapain tunggu-tungguan gitu kan. Jadi kayak kalau masih bisa berbuat baik sendiri, ya kan buat kita juga kayak gitu. Jadi kadang kalau misalnya ada aku ya udah berempat tuh udah bersihin wihara gitu. Gitu. Jujur ngomong sih, gue pribadi kalau sebagai Dharma Duta juga, mungkin Duta Dharma lah, baiknya lebih sharing Dharma lah. Panutan gue sih bapaknya Ana. Karena gue belajar psikologi, gue belajar baca orang gitu lah ya. Ini orang bener-bener apa yang dia ucapkan, karena banyak sharing Dhamma, waktu itu lagi makan siang, banyak sharing, ngobrol-ngobrol, dan bener-bener apa yang dia ucapkan, dia kasih contohnya saya dulu tuh begini, saya jadi begini dulu. Bapak cuma pas makan siang, saya tiap hari Pak sampai sekarang. Itu fungsinya buat obatin lu, Fer. Iya benar. Kalau sama gue kita sharing. Jadi kita di sini bersama Tuhan calon mantunya, biar tobat juga ya. Biar jadi Romo juga kalau bisa. Tuhan tuh memberikan Ana bukan untungnya di Ferdi, tapi untungnya. Nah, sebenarnya gini, berarti Ana itu bisa dibilang adalah dia punya karma baik yang sangat baik, di mana dia mendapatkan sesuatu itu yang memang sudah satu paket. Dari keluarga mendapatkan dhamma, dari saya mendapatkan cinta. Nah. Aduh. Dari Ana dapat karma buruk ya. 15.000. Enggak, dia dapat berkah siapa, dapat musibah siapa.